Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat tutorial tentang cara penggunaan robot LF14 sensor ya. Nah, oke. Jadi di sini pertama-tama untuk proses setting yang pertama kali perlu dilakukan adalah di sini memperhatikan variabel speed right dan speed left. Nah, di sini defaultnya 0 sama 0, kecepatan kanan dan kirinya 0,0. Ini konstanta ya. Nah, jadi variabel ini tujuannya untuk membuat pergerakan motor antara kanan dan kiri itu balance ya. Nah, oke, sekarang kita coba dulu ya. Ini tadi programnya udah kita upload ke robotnya. Nah, jadi sekali lagi variabel ini dia untuk membuat motor kanan dan kiri itu balance ya, seimbang ya. Karena bisa saja nanti terjadi robotnya itu pergerakannya condong padahal speednya antara kiri dan kanan itu sama. Nah, untuk ngetesnya nanti dia ada di menu checkpoint. Nah, ini ya, ini untuk ngetes maju. Nah, ini ada di menu checkpoint 3 dan start 1. Nah, jadi di sini isi programnya kita untuk ngetes maju aja dengan speed kiri koma kanan ya. Ini 160 speed kiri, 160 speed kanan. Nah, dia maju selama delay 400 milisecond, kemudian di sini berhenti. Nah, jadi di sini speednya kan sama nih, 160 sama 160. Nah, sekarang kita tes apakah pergerakannya, harusnya kan kalau speednya sama itu dia majunya lurus, nah, majunya lurus ya. Nah, kita tes dulu apakah benar-benar lurus atau ada dia condong ke kiri atau ke kanan. Oke, ini tadi udah kita upload ya nih ke robotnya. Sekarang kita tes dulu. Oke, sekarang kita nyalakan dulu ya ini ya robotnya. Kita nyalakan dulu. Nah, kemudian tadi diingat menu untuk ngetes majunya ada di checkpoint 3 start 1 ya. Kita pilih dulu di sini ya checkpoint 3. Nah, ini kita pilih checkpoint 3. Oh ya, ini untuk tombolnya udah berurutan ya. Ini tombol 1 2 3. Nah, kita pilih menu play dulu di sini ya, tombol 3. Nah, kemudian tadi ada di start 1 ya, menu checkpoint 3 start 1, berarti dia karena checkpoint dia masuk yang menu retry ya. Retry karena start 1 berarti retry-nya retry 1. Nah, kemudian ini ya ada CP1, CP2 dan CP3. Kita tes yang menu CP3. Nah, jadi kalau misalnya dia udah balance, harusnya pergerakan robotnya di sini lurus ya, nggak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sekarang kita tes, nyalakan checkpoint 3 ya. Ini posisinya udah center ya di tengah. Kita tes checkpoint 3. Nah, ini dia berarti condong ke kiri. Itu artinya speednya kurang balance. Nah, untuk mengatasi hal ini silakan nanti variabel yang tadi ya, speed right sama speed left itu diatur. Sekarang kita coba ganti ya. Oke, jadi di sini tadi robotnya kan dia condong ke kiri ya. Nah, itu artinya speed kirinya terlalu lambat ya. Kalau condong ke kiri berarti artinya speed motor kirinya terlalu lambat. Nah, karena itu di sini speed kirinya konstantanya atau variabelnya kita naikin ya. Di sini kita coba sebesar 20 ya. Oke, kita coba sebesar 20, kemudian ini kita upload ulang, setelah itu kita cek hasilnya. Oke, kita nyalakan lagi robotnya ya, kita tes dengan speed kiri tadi kita naikkan menjadi 20 ya. Ini kita taruh di tengah dulu. Pilih menu play, tadi jangan lupa ada di checkpoint 3 start 1, play, retry 1. Nah, kita perhatikan ya, pergerakannya apakah sudah balance. Nah, ini pergerakannya udah balance ya, udah di tengah ya. Nah, untuk berhentinya nggak apa-apa ya, ini berhentinya proses stopnya dia memang condong ke kiri nggak masalah. Tapi pergerakannya dia udah lurus ya, pergerakannya udah lurus. Kita coba lagi. Play, retry 1, checkpoint 3.
Nah, ini robotnya udah oke. Di sini berarti udah balance ya, speed motor kiri dan kanannya. Kemudian sekarang kita lanjut untuk proses setting berikutnya ya. Nah, di sini kan ada 3 menu ya. Ada menu setting, sensor, dan play. Nah, untuk proses setting yang pertama boleh pilih menu setting dulu ya. Ini udah urut ya tadi ya tombolnya. Pilih menu setting. Nah, dia nanti bakal masuk ke menu ini, ada 3 yang perlu disetting, kalibrasi, sensor, yang kedua speed, yang ketiga PID. Nah, pertama-tama kita proses kalibrasi dulu ya untuk sensornya. Kita tekan tombol 1 ya. Nah, oke. Nah, di sini nanti akan muncul angka-angka seperti ini untuk proses kalibrasinya. Nah, caranya gampang untuk proses kalibrasinya. Robotnya pertama-tama kita letakkan di background putih ya, seperti ini. Kemudian nanti robotnya bisa kita majukan. Nah, kita dorong aja seperti ini sampai semua sensornya dia mengenai garis atau background hitam ya. Nah, seperti itu udah cukup, atau boleh berulang-ulang seperti ini nggak masalah. Nah, yang penting nanti untuk proses kalibrasinya robot jangan diangkat seperti ini ya, tapi taruh bawah, pastikan sensor di bawah menempel. Kemudian kita dorong seperti ini. Nah, oke. Kemudian setelah itu tekan tombol 1 lagi ya. Nah, di sini maka kemudian robot akan kembali ke menu awal seperti ini. Nah, setelah itu kita tes hasil kalibrasinya udah bener apa belum dengan menekan tombol pada sensor menu 2 ya. Berarti tombol yang tengah. Nah, nanti akan muncul bilangan biner seperti ini. Nah, jadi kalau putih nanti nilainya jadi 0, kalau hitam jadi 1 ya. 0 putih, hitam 1. 0 putih, 1 hitam gitu ya. Nah, ini jumlah angkanya 16 digit mewakili 14 digit mewakili jumlah sensornya. Cara ngetes hasil kalibrasinya seperti ini ya. Jadi kalau putih dia nilainya 0 ya. Kalau hitam nanti berubah jadi 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti ngetesnya satu-satu ya. Nah, ini udah berubah semua ya. Nah, nanti ngetesnya bisa dari paling sensor paling kanan ya. Ini sensor paling kanan ya. Nah, dia nilainya di sini. Nah, jadi 1 ya ini ya. Kemudian kita geser. Nah, ini sensor yang ke-13. Ini sensor yang ke-14, dia berubah ya, geser. Yang ke-11 ini ya. 11 dia urut ya. Kemudian nah ini. Nah, ya dia bergeser per bit. Kemudian kita geser ke kanan lagi. Dia berubah, kita geser. Nah, ini udah berubah jadi 1 ya. Nih, jadi proses kalibrasinya seperti itu. Harus benar-benar dicek apakah udah bisa jadi 0 dan 1. Kalau hitam 1, kalau putih 0 gitu ya. Oke, nah di sini dilihat tuh ya bergeser. Oke, ini udah normal ya. Berarti ini kalibrasinya udah bisa dibilang udah bener ya. Nah, oke, seperti itu untuk proses kalibrasi sensornya. Setelah itu kita lanjut, robotnya bisa di restart untuk kembali ke menu berikutnya, untuk kembali ke menu awal ya maksudnya. Nah, jadi waktu di restart robotnya diangkat ya karena rodanya muter. Nah, kemudian di sini bisa melakukan setting lagi, setting kemudian speed. Nah, speednya untuk awal-awal nyoba belajar mungkin bisa di kisaran 100 sampai 120 ya. Nah, ini untuk pengaturan speed masih sama. Tombol 1 ini dia fungsinya jadi up, ini up. Tombol 2 ini jadi down, dan yang ini enter. Tombol 3 enter ya. Sekarang misal kita pakai speed 110 nih. Kita oke. Kemudian setting yang terakhir di sini PID. Nah, PID-nya di sini. Nah, PID-nya di sini yang pertama-tama yang kita setting adalah nilai KP. Ya, jadi ini KP 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di OK ya, ini tombol OK. Setelah itu dia akan bergeser ke KD. Nah, ini masih sama ya, up down enternya.
Kemudian oke. Nah, untuk KI ini dibiarkan 0. Ini yang KI jarang dipakai ya. Jadi ini dibiarkan 0 aja. Nah, untuk settingan PID-nya ini nanti silakan cari kombinasi yang terbaik ya, karena dia nilainya random. Kemudian kita oke. Nah, kemudian setelah itu kita balik ke programnya sini ya. Tadi udah kita setting semua. Kemudian setelah proses setting kita ngetes line. Nah, ngetes line di sini bertujuan untuk apakah robotnya sudah bisa mengikuti garis dengan benar. Kalau misalnya udah bisa mengikuti garis dengan benar, artinya semua proses settingnya udah cocok dan tidak ada komponen yang bermasalah. Nah, di sini untuk ngetes line itu ada di menu tetap retry 1 ya. Nah, di sini ada, nah ini jadi isi programnya di sini cuma PID kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan yang tadi udah kita atur di menu speed. Nah, kalau misal tadi kita atur 110, nah berarti di sini kecepatan yang berlaku nanti adalah 110 ya. Nah, PID di sini adalah sebuah teknik kontrol agar supaya robot bisa mengikuti garis dengan baik kalau diterapkan di robot line followers ini ya. Nah, dia menunya ada di program untuk checkpoint 1 start 1. Nah, oke, setelah itu bisa kita coba robotnya apakah sudah bisa ngikut line dengan baik apa enggak. Oke, sekarang kita tes di bentuk track melingkar ya, seperti ini ya. Oke, kita nyalakan lagi robotnya. Tadi udah disetting ya untuk PID-nya ya. Sekarang langsung sesuai yang di coding tadi, menu ngetes lainnya ada di checkpoint 1 ya. Checkpoint 1, retry 1. Berarti kita pilih menu play di sini. Menu play. Kemudian pilih menu play, kemudian kita pilih retry ya, retry 1. Nah, yang ditekan nanti checkpoint 1 ya. Kita coba di sini apakah sudah bisa mengikuti line. Oke, nah ini robotnya sudah bisa mengikuti line ya. Nah, oh, di sini dia terbaca ya hitamnya ya, jadi tadi muter error. Nah, ini robotnya sudah bisa mengikuti line, cuma settingan PID-nya masih kurang sempurna ini ya. Nah, bisa kita perbaiki lagi. Oke, sekarang kita tahap selanjutnya setelah dipastikan settingan PID-nya udah bagus ya. Sekarang kita coba test track dulu untuk yang basic-basic sebentar. Nah, di sini ada lintasan seperti ini ya. Misalnya nanti robot kita start dari sini, kemudian untuk pertama kita coba satu step dulu ya. Misal kita pengen belok ke kanan situ ya. Nah, jadi di sini rintangan pertama ada perempatan, kemudian robotnya kita belokkan ke kanan, kemudian berhenti. Oke, sekarang kita coba untuk modifikasi codingnya. Jadi di sini teman-teman silakan cari dulu function-functionnya ya. Misal karena kita tadi kasus tracknya itu perempatan ya, bisa dicari di sini perempatan. Oke, oh bentar kita cari. Nah, di sini udah ada function-function yang udah kita sediakan ya. Ada perempatan lurus di sini. Nah, karena tadi kita pengennya belok ke kanan ya, berarti coba kita cari function yang lain selain perempatan lurus. Nah, ini ada perempatan kiri, inverse perempatan. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai function ini ya, perempatan kanan. Nah, kemudian ini langsung di copy paste aja. Nah, di sini teman-teman bebas ya mau nulis di menu apa, karena menunya kan banyak ya. Kita coba dulu taruh di menu start 1 misalnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini udah ada keterangannya teman-teman untuk modifikasi programnya ya. Teman-teman bisa ganti ini perempatan kanan. Nah, jangan lupa untuk ngetes. Jadi di sini nanti ngodingnya step by step ya, per baris, per function. Nah, jangan lupa di sini ini wajib while one stop supaya nanti setiap stepnya robotnya bisa berhenti. Oke.
Nah, kemudian misal kita coba satu lagi deh ya, biar sekalian di sini menunya banyak ya. Ini di sini udah ada keterangannya, program untuk start 1, berarti ini untuk isi codingan dari untuk menu start 1 nanti. Sekarang coba kita tulis yang di start 2. Nah, start 2 di sini misal tadi perempatan kanan, coba kita yang perempatan lurus ya. Perempatan lurus. Oke, kemudian setelah itu kita bisa coba upload robotnya ya. Ini pakai Arduino Nano, kemudian prosesornya di sini pilih yang versi old ya. Kemudian untuk COM-nya silakan disesuaikan dengan yang terdeteksi di laptop masing-masing. Oke, sekarang kita upload. Jadi di sini sekarang ada dua program ya, ada dua menu. Yang pertama di menu start 1 tadi robotnya ketika ketemu perempatan akan belok ke kanan kemudian berhenti. Kemudian untuk yang start 2 robotnya nanti ketika ketemu perempatan akan lurus sedikit kemudian berhenti. Oke, ini udah done. Sekarang kita coba ya robotnya. Oke, sekarang kita coba robotnya. Berarti di start 1 tadi ini perempatan, maka kemudian robotnya akan belok ke kanan, setelah itu berhenti. Oke, ini robotnya udah kita nyalain. Tadi menunya ada di start 1 ya, berarti tekan play, start 1. Nah, maka hasilnya kan seperti itu. Dia perempatan, ketemu perempatan, dia belok ke kanan. Oke, kita coba sekali lagi ya, perempatan kanan. Nah, hasilnya seperti itu. Sekarang kita coba yang menu kedua tadi di start 2 ya. Nah, start 2 tadi dia ketemu perempatan, robotnya akan bergerak lurus kemudian berhenti. Kita restart lagi robotnya, berarti kita pilih menu play, start, dan start 2. Nah, dia akan bergerak lurus ya. Kita coba sekali lagi start 2. Nah, dia akan berhenti di situ. Jadi kurang lebih cara memakai fungsinya seperti itu. Sekarang kita coba untuk belok kiri misalnya ya. Kita matikan lagi robotnya, kita coding lagi ya. Nah, oke, sekarang kita coba ngetes. Tadi kita udah step by step ya, perempatan kanan dan perempatan lurus. Sekarang kita coba nulis coding beberapa step. Nah, misal kita di sini bakal coba nulis 3 step ya. Jadi tantangannya nanti robot perempatan dia akan belok ke kiri, kemudian di sini siku belok ke kiri, dan di sini ketemu berhenti hitam ya. Jadi robotnya nanti sampai sini dia akan berhenti. Oke, sekarang kita coba modifikasi codingnya. Nah, oke, di sini udah ada function namanya berhenti hitam ya. Jadi sekarang kita coba, tadi kita udah nulis di menu start 1, start 2 ya. Sekarang kita bakal coba nulis di menu ini deh, misalnya. Nah, ini kita bakal nulis di menu checkpoint 1 start 2. Oke, berarti perintahnya di sini adalah perempatan ya. Perempatan ke kiri. Kemudian kemudian setelah perempatan di sini dia siku ya. Berarti perintahnya siku kiri, setelah itu terakhir berhenti hitam. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan while one stop ya di sini ya, supaya robotnya berhenti setelah baris programnya selesai. While one stop.
Oke, seperti ini udah ya. Sekarang kita upload ke robotnya. Oke, udah done uploading. Sekarang kita tes. Oke, sekarang kita tes ya. Menunya ada di menu play, retry 2, kemudian checkpoint 1 ya. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Karena tadi codingnya perempatan kiri, kemudian siku kiri, setelah itu di sini dia berhenti hitam. Nah, jadi cara nulisnya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman silakan diasah sendiri dan dipelajari ya function-functionnya, dan nanti bisa dimodifikasi sendiri ya kalau ada yang kurang-kurang ya. Oke, sekarang kita coba lagi yang start 1 ya. Start 1 tadi dia perempatan kanan. Nah, gitu ya. Yang start 2 tadi dia perempatan lurus. Nah, seperti itu. Kemudian retry 2 checkpoint 1. Nah, hasilnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekian untuk tutorialnya. Kita ketemu lagi di tutorial yang lebih kompleks nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.